Oke, jadi gue balik lagi, gue bikin video soal dunia perhackingan ya, yang sekarang udah pasti banyak pakai AI lah, AI lah, ini AI lah, ada AI inilah, itulah gitu kan. Tapi ya biasanya sekarang juga udah implementasinya itu untuk mendeteksi serangan gitu kan, lebih ke arah dari sisi defensive security-nya. Kalau misalnya implementasi, "Bang, ada nggak untuk AI ofensif?" Ada. Nah, oleh sebab itu, gue bikin video ini supaya kita gabungin AI untuk melakukan offensive security. Jadi di sini ada simpelnya nama toolsnya itu Gemini CLI. Gemini CLI. Sorry. Oke, Gemini CLI ini biasa kayak kalian ngakses Gemini di Google. Mungkin penyebutannya Gemini ya. Kalian bebas mau pakai Gemini kek, mau pakai apa kek. Cuman kalau dari pelafalannya Gemini gitu. Cuman kalian lebih prefer pakai nama Gemini sih. Oke, jadi Gemini ini dia ada versi web base-nya yang kalian mungkin kayak gini lah. Ini kan versi web base-nya, tapi dia juga bikin metode yang CLI-nya nih. Basisnya itu command line. Nah, ini juga udah ada kok di Kali Linux. Jadi kalau kalian search Kali Linux, di sini juga udah ada di reponya Kali. Nah, di sini juga udah ada cara installnya gimana. Tapi kan cara install kalau bingung makainya kan agak sia-sia gitu kan. Jadi di sini juga gue mau ngasih tahu cara installnya gimana dan cara makainya gimana, use case-nya yang kalian bisa coba tuh gimana. Ini kalian bakal dapetin di video gue ini. Oke, langsung kita to the point aja kali ya, nggak usah lama-lama banget. Jadi kalian buka kali kali encok di sini, kali Linux, dan kalian buka terminal. Kalian buka terminal, ini saya zoomin lagi deh, biar lebih enak. Oke, kalian masuk ke sudosu aja, sudosu, kalian update repositorinya, dan ini kalau kalian muncul error kayak gini, nggak usah, pasti beda sih sama yang kalian, karena saya coba-coba juga untuk yang lain. Jadi kalau udah update repositorinya, kalian bisa install Gemini-nya dengan perintah seperti ini. apt install Gemini CLI. Oke, ini lagi install prosesnya. Dan kalau kalian udah install di sini, kalian bisa langsung panggil aja Gemini strip CLI. Oke, clearin dulu aja Gemini strip CLI. Dan kalau udah, kita langsung klik enter aja di sini. Nah, inilah tampilan cakep dari Gemini ini. Kalau ChatGPT setahu gue belum ada ya versi CLI-nya. Yang gue tahu tuh Black Box AI itu ada CLI-nya, tapi itu gue belum coba, belum pernah cobain versi CLI-nya, baru yang Gemini CLI aja sih. Dan kalau udah di sini ada pilihan tiga pilihan ya. Kalian bisa login, atau kalian bisa menggunakan API-nya Gemini, atau kalian bisa menggunakan Vertex AI. Nah, ini gue belum tahu nih Vertex AI itu buat apaan, karena belum cari-cari juga. Dan kalau kalian masih baru, masih coba-coba doang lah gitu, kalian bisa pilih nomor satu aja. Kalian bisa pakai arrow bawah untuk pilih, atau arrow atas buat pilih juga. Dan kalau kalian mau select, klik enter aja langsung nomor satu. Nah, nanti akan muncul browser untuk login. Kalian login pakai email bebas, pakai email apa aja. Di sini saya contoh email yang paling atas ini.
Oke, sign in. Dan kalau udah muncul wujud kayak gini nih, kalian bisa langsung close aja. Artinya ini udah statusnya ini udah auto-res ke Gemini yang ada di Kali Linux kita. Dan kalau udah kita close browsernya, di sini kalian bisa langsung tanya-tanya gitu kan. Kayak contoh misalnya eh tools apa yang digunakan untuk dump database di Kali Linux. Oke, ini kita tunggu aja, dia lagi nge-querying nih. Nah, tentu di sini ada tools MySQL dump untuk ngedumping MySQL atau MariaDB, ada pgdump, SQLite, sama yang nomor 4 ini yang biasa dipakai untuk melakukan serangan SQL injection. Dan di sini juga ada contoh penggunaannya juga, SQL map -u, dalam tanda petik targetnya apa, kita dumping, nama tabelnya apa, serta nama database-nya apa. Dan contoh lain mungkin ini gue belum coba nih. Bisa nggak sih kayak misalnya apakah SQL Map terinstall di Kali Linux saya? Nah, kita coba deh. Bisa nggak sih dia ngebaca tools yang keinstall di Kali Linux gua? Kita sambil nunggu. What can you do? Aduh, apa lagi tadi? Oke, eh ini harus pakai Vertex kali ya untuk ngedeteksinya. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Kita bisa langsung masuk ke use case yang lain, yang contoh real use case untuk melakukan offensive security. Dan di sini kita bisa Ctrl L aja untuk nge-clearin. Oke, Ctrl L. Dan contoh use case yang bisa dipakai mungkin coba database dari target. Oke. Tes php.pulenweb.com. Ini kita pakai HTTP ya, karena tes PHP ini nggak ada HTTPS-nya, menggunakan SQL Map yang ada di Kali Linux saya. Oke. Nah, ini contoh use case yang bisa kalian coba juga. Di sini saya coba klik enter. Jadi kita instruksiin, mungkin kalau kalian nanya di ChatGPT atau Gemini atau apapun itu ya dia cuma ngasih tutorialnya doang. Caranya gimana. Tapi kalau ini dia bisa langsung automation execution. Nah, dia bisa langsung automation execution. Jadi di sini dia nanya, boleh nggak saya mengeksekusi program yang namanya SQL Map? Nah, di sini kita pilih nomor 2 aja. Jadi si Gemini itu nggak banyak nanya. Kita pilih nomor 2, kita klik enter. Dan di sini juga ada ngecek juga nih. Baik, saya akan periksa apakah SQL Map keinstall di Kali Linux saya. Jika iya, saya akan lanjutkan untuk mencoba enumerasi database pada target yang diberikan. Dan ini langsung eksekusi nih dia. Nah, ini komennya. SQL Map -u, http testpulenweb.com, -dbs, batch untuk auto yes atau no. Nah, dia langsung ngeksekusi nih komennya gitu. Dan di sini juga kalian bisa belajar-belajar juga. Belajar-belajar juga. Jadi cara penggunaan tools-nya tuh gimana. Dan juga langsung automation execution gitu. Nah, SQL Map tidak berhasil menemukan kerentanan SQL injection secara otomatis pada website tersebut. Seperti yang disarankan oleh SQL Map, semua parameter diunci tampaknya tidak dapat diinjek. Nah, berarti halaman tidak rentan. Apakah Anda ingin saya mencoba untuk meningkatkan level
dan risk-nya yang untuk lebih tinggi. Oke, kita coba klik yes, tik yes di sini, yes. Nah, dia bakal tambahin minus-minus level dan minus-minus risk. Nanti komennya juga kita bisa lihat. Nah, ini ada penambahan ini, level 3 dan risk-nya 2. Dan dia akan mencoba jalanin lagi komen SQL Map yang sebelumnya nggak berhasil nih didapetin. Gitu. Oke, ini contoh use case lain juga kalian bisa coba lakukan enumeration dalam satu jaringan. Coba dong scan Nmap, ada nggak sih port yang bisa dilakukan eksploitasi pada jaringan? Masukin IP-nya nih. IP-nya berapa? 192 misalnya gini, 192.168.0.1/24 kalau subnetnya menggunakan 24. Nah, kalau misalnya dia pakai notasi CIDR-nya /16, berarti ya 192.168.0.1/16. Ngeceknya gimana? Kalian bisa cek di gateway. Kalian bisa ketik, misalnya kalau kalian di Windows ipconfig, kalau kalian di Linux ifconfig, nanti di situ ada 255.255.0.0. Kalau 255.255.0.0 artinya dia menggunakan subnetnya /16. Notasi CIDR-nya itu /16. Kalau misalnya /24, 255.255.255.0. Seperti itu. Nanti kalau kalian detailnya, kalian coba lagi cari di ChatGPT, kayak sekarang kan udah enak ya. Kalian bisa cari ChatGPT terkait dengan notasi CIDR dalam subnetting. Itu untuk mempermudah pembagian alamat IP address ya dalam satu jaringan. Mungkin ini waktunya agak sedikit lama ya. Mungkin supaya videonya juga lebih efisien. Di sini gue coba pause dulu videonya. Oke, ini adalah hasil yang udah selesai pakai Gemini. Jadi tadi sempat prompting juga, dia nanya, dia nggak berhasil ngedeteksi SQL injection, kemungkinan ada di halaman lain. Ya dia nanya, dia mau coba nggak di page-page lain gitu kan. Ya udah, gue bilang, ya oke, lu testing aja. Nah, dia makanya di sini pakai crawl gitu untuk ngecek halaman-halaman yang lainnya. Dan setelah dicek, di sini muncul apa sih namanya, kerentanan. Di sini kelihatan menggunakan pilot ini, yang cat ini, dan di sini statusnya berhasil. Nah, dengan menggunakan crawler, SQL berhasil menemukan halaman yang rentan. Di mana yang rentannya? Adanya di sini. Nah, jadi cocok juga buat kalian mau bug bounty, mau ngehack website pemerintah. Maksudnya bukan nyoba-coba belajar gitu ya kan. Coba-coba belajar, ini cocok banget buat kalian coba. Dan di sini juga dapetin database dari domain testphpfullmap.com. Ada 2 database, ada Aquard sama Information Schema. Information Schema ini biasanya bawaan default dari database. Jadi kita fokusnya ke Aquard aja. Dan di sini dia nanya, apakah Anda ingin saya lanjutkan untuk dump konten dari database Aquard? Nah, dia udah otomatis nih. Dia otomatis. Oh iya, dan ini juga dia ngasih info nih. Information Schema adalah database milik MySQL, default ya. Nah, lu mau nggak nih ngedumping Aquard? Ya gue bilang, ya udah, dumping aja gitu kan. Baik. Nah, di sini dia jalanin komen ini, banyak komennya, dan kelihatan ini database-nya. Ini ada database, isi-isi database dari apa nih? Ini nggak kelihatan. Nah, ini ada dari database Aquard, ada nama tabelnya katek, mungkin kategori. Di sini ada apa lagi nih?
ada cards, ada users yang nanti ini bisa buat login. Di sini ada kartu kredit, CC, card, pas, email, phone, address, username dan name. Nah, ini kalian bisa crack nanti hashnya. Ini username-nya, ini ya username-nya, ini emailnya, dan ini nomor telepon, dan ini kayaknya udah diganti-ganti nih, gitu. Dan ini contoh use case yang kalian bisa cobain. Jadi di sini dia kasih summary juga bahwa dari nama tabelnya artis ada 3 entry, fitur, guestbook, kosong, nggak ada isi kolomnya. Picture ini ada 7 data, tag, user ini cuma ada 1 data aja. Termasuk username dan passnya tes di sini. Emailnya ini. Jadi di sini dengan menggunakan Gemini CLI kalian atau lu bisa melakukan automation hacking atau automation pen testing atau mungkin automation bug bounty ya, yang memang biasanya AI ya kita dapat berita AI, tapi gimana gitu cara menggunakannya untuk offensive security. Nah, di sini gua kasih tahu caranya dengan manfaatin LLM-nya milik Gemini. Mungkin itu yang bisa gua sampein buat sekarang, dan terima kasih lu udah nonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian, terima kasih.